Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKBM Insan Mandiri adalah salah satu PKBM di Kabupaten Banjarnegara yang terletak di Kecamatan Banjarmangu. PKBM adalah wadah belajar bagi siapa saja yang ingin bangkit, menjemput harapan, dan membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Perkenalkan, saya Naima. Saya adalah tutor mata pelajaran sosiologi di PKBM Insan Mandiri. Mata pelajaran sosiologi selama ini terkesan sebagai mata pelajaran yang teoritis dan terbatas hanya di ruang kelas. Oleh karena itu, saya ingin mentransformasikan pelajaran sosiologi menjadi pelajaran yang menyenangkan dan penuh pengalaman. Oleh karenanya, saya ingin menerapkan metode solid dalam pembelajaran sosiologi yang saya ampuh. Apa itu solid? Mari kita bahas bersama-sama. Inovasi pembelajaran sosiologi hadir melalui metode solid, sebuah kerangka analisis yang dirancang khusus untuk memandu siswa dalam membedah kelompok sosial secara terstruktur dan mendalam. Metode ini bertujuan mentransformasi pembelajaran dari sekedar menghafal definisi menjadi sebuah proses investigasi yang aktif, kontekstual, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sehingga siswa tidak lagi hanya menjadi peserta didik yang pasif. Solid merupakan singkatan dari S. Selidiki, O. Observasi, L. Lakukan, I. Interaksi, dan D. Diskusi reflektif. S. Selidiki. Pada tahap ini, siswa memulai dengan langkah menyelidiki dan mengamati kelompok sosial nyata yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. O. Observasi. Tahap ini fokus pada pengorganisasian internal kelompok, mengidentifikasi apakah ada struktur formal, peran spesifik, atau aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengikat anggota kelompok tersebut. L. Lakukan. Siswa menelusuri akar terbentuknya kelompok, mencari tahu apa dasar atau perekat utama dari kelompok sosial tersebut, misalnya hobi, tujuan, atau kesamaan latar belakang yang menyatukan para anggotanya. I. Interaksi. Analisis dilanjutkan dengan mengamati pola interaksi yang terjadi dan bagaimana kelompok membangun kesadaran kolektif atau identitas yang membedakan mereka sebagai in-group dari kelompok lain yang ada di masyarakat. Fungsi Pak kelompok Kuda Kepang Sidamukti Kencana Sari fungsinya dalam masyarakat. Karena disenangi oleh masyarakat, karena itu kan budaya asli Jawa, sehingga masyarakat senang dan di semua desa tidak ada kuda kepang. D. Diskusi. Langkah terakhir adalah meminta siswa untuk melakukan diskusi secara kelompok sebagai bentuk refleksi dari penelitian lapangan yang telah mereka lakukan. Kemudian hasil dari diskusi tersebut disampaikan di depan teman-temannya melalui bahasa yang lugas serta mudah dipahami. Selain diskusi kelompok dan presentasi, siswa juga didorong untuk berkreasi dengan memanfaatkan platform digital untuk membuat video pendek hasil dari petualangan sosial di hari itu. Inilah akhir dari perjalanan solid kita. Metode ini membuktikan bahwa sosiologi tidak hanya ada di buku, tapi juga ada di sekitar kita. Kelompok Kuda Kepang Sidamukti Kencana Sari, mereka adalah contoh nyata 8 profil lulusan seperti yang kita harapkan. Dalam versi komunitas, mereka belajar memimpin dan berkolaborasi dengan sesama anggota. Hebatnya lagi, semua disiplin itu menanamkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mereka terbiasa bangun pagi dan tidur cepat untuk persiapan pentas. Otomatis mereka juga berolahraga, makan yang sehat, beribadah bersama-sama. Ini adalah karakter unggul yang terbentuk dari budaya. Dengan metode solid menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Mereka tidak lagi hanya menjadi siswa pasif yang mendengarkan di kelas ketika guru menerangkan. Mari terapkan solid
Temukan sosiologi di sekitarmu dan jadilah generasi emas yang hebat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatrah Yukirianti, Kepala PKBM Insan Mandiri Banjarnegara, Jawa Tengah. Ibu Naimah merupakan salah satu tutor kami yang sudah lebih dari 13 tahun dengan dedikasi yang tinggi. Sosiologi adalah mata pelajaran yang diampunya. Ibu Naimah menjadikan masyarakat menjadi laboratorium sosial dalam memberikan salah satu materinya di sosiologi. Transformasi digital dikenalkan pada peserta didiknya dalam bagaimana mengerjakan penugasan-penugasan yang diberikannya. Ibu Naimah mampu membuat pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Salam pendidikan non-formal Kabupaten Banjarnegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wartini dari PKBM Insan Mandiri Kecamatan Banjarmangu. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan sejawat kami Ibu Naimah yang telah berhasil menerapkan metode solid dalam pembelajaran. Penerapan metode ini benar-benar menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi sebagai pendidik inovatif. Rekan saya mampu mengemas kegiatan belajar yang tidak hanya menarik dan menyenangkan tetapi juga berdampak nyata bagi perkembangan peserta didik. Melalui pendekatan solid, proses pembelajaran menjadi lebih terarah, kreatif, dan inspiratif. Peserta didik tampak lebih aktif, termotivasi, dan mampu berpikir kritis dalam setiap kegiatan yang dirancang. Hal ini tentu menjadi bukti nyata bahwa metode solid sangat efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Semoga bisa memotivasi teman-teman tutor yang lain untuk menerapkan pembelajaran seperti ini yang telah diterapkan oleh Ibu Naimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Alif Fadilah. Setelah saya mengikuti pembelajaran hari ini, saya mendapat banyak wawasan baru tentang kesenian tradisional kuda kepang yang biasa disebut embek dalam masyarakat kami. Yang ternyata selain hiburan, embek ini mengandung nilai-nilai sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi terdahulu sampai generasi sekarang. Melalui pembelajaran ini, saya juga memahami bahwa budaya lokal berperan penting dalam membentuk identitas sosial masyarakat. Dan saya juga lebih tahu tentang kelompok-kelompok sosial yang ada di tempat tinggal saya, serta menjadi motivasi untuk terus melestarikan di tengah perkembangan zaman. Demikian praktek baik yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.